and the entire Indonesian football community at this shock following the tragic incidents that have taken place in Indonesia. Peluang cukup kosong tendangan dari Arkan dan gol! Ayo dukung Timnas Garuda Asia terbang ke angkasa. Rumah grup B, kualifikasi AFC U17 Asian Cup Bahrain 2020. Tragedi kemanusiaan yang mengakibatkan tewasnya ratusan orang supporter usai berlangsungnya laga Liga 1 Indonesia antara Arema FC vs Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, mencuri atensi sepak bola dunia. Kini Indonesia kembali terancam terkena sanksi hukuman dari Asosiasi Induk Sepak Bola FIFA. Dengan tewasnya ratusan orang supporter termasuk dari pihak petugas kepolisian ini, maka Indonesia memang wajib mewanti-anti adanya potensi sanksi hukum dari FIFA dan juga AFC. Beragam kemungkinan mungkin saja terjadi dalam sepak bola Indonesia saat ini. Bahkan, dalam sesi jumpa pers yang digelar pada Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022, Sekjen PSSI Yunus Nusi membeberkan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan pihak FIFA dan AFC. Menurut Yunus, induk sepak bola dunia itu tidak akan mengambil sikap yang buru-buru. Namun, apapun alasan itu, Presiden FIFA, Gianni Infantino telah menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan ini adalah hari yang gelap bagi sepak bola dunia. PSSI sadar betul bahwa peristiwa ini telah menjadi perhatian dunia, hingga media-media asing pun terus memberitakan peristiwa yang nyata-nyata telah mencoreng nama sepak bola Indonesia di mata internasional ini. Sepak bola Indonesia terancam sanksi FIFA, lantas, apa saja bentuk ancaman sanksi hukuman menurut FIFA terhadap sepak bola Indonesia? Berikut ulasannya. 1. Batal menggelar Piala Dunia U20 2023. Seperti yang kita ketahui jika Indonesia saat ini dipercaya untuk menjadi tuan rumah pada gelaran kompetisi Piala Dunia U20 2023. Sanksi dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah bukanlah perkara yang mustahil bagi FIFA. Dengan alasan keamanan Indonesia bisa saja digantikan. 2. Timnas Indonesia tak bisa ikut Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-20. Timnas Indonesia untuk semua kelompok usia sedang berada di level top, bukan hanya menyuguhkan permainan yang menghibur, tetapi juga selalu mampu memenangkan perandingan. Akan tetapi insiden Kanjuruhan tidak bisa dianggap sepele karena itu menyangkut nyawa manusia. FIFA bisa saja membatalkan keikutsertaan Indonesia pada dua kompetisi tersebut. 3. Klub Indonesia tidak bisa mentas di Piala AFC dan Liga Champions Asia. Sanksi merugikan lainnya ialah pelarangan tim wakil dari Indonesia untuk mengikuti turnamen AFC Cup dan Liga Champions Asia. 4. Liga 1 tanpa penonton. Tidak hanya Arema FC yang berpotensi tidak boleh menggelar pertandingan dengan dihadiri penonton, tetapi sanksi ini bisa saja berlaku untuk semua tim. Jika hal ini terjadi, tentu saja akan merugikan bagi tim dari segi dukungan. Itulah beberapa sanksi yang berpotensi bisa dijatuhkan kepada Indonesia usai insiden tragis di Stadion Kanjuruhan, Malang. 5. Ranking poin FIFA Timnas Indonesia dikurangi. Seperti yang telah kita ketahui, saat ini Timnas Indonesia di FIFA telah menempati peringkat ke-155 dengan pencatatan poin sebanyak 1019.19. Dengan adanya insiden Kanjuruhan ini, amat memungkin jika poin atau ranking Indonesia di FIFA akan dikurangi. 6. Kompetisi Liga Indonesia tanpa penonton ibarat sayur tanpa garam. Seperti itulah jadinya jika turnamen maupun liga pertandingan sepak bola di Indonesia tak ada penontonnya, tak ada riuh dan teriakan dari penonton, bahkan mungkin tak ada selebrasi dari setiap gol yang diciptakan para pemain kepada para pendukung atau supporter setianya. 7. Klub Indonesia dilarang bermain di AFC Cup dan Liga Champions Asia. Jika ini terjadi, kemungkinannya adalah, para pemain profesional di Liga Indonesia akan kembali bermain sepak bola antar kampung, Tarkam, seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.
Media Vietnam bahas Indonesia terancam sanksi FIFA hingga desakan agar ketum PSSI mundur dari jabatannya. Media Vietnam, Soha.vn, membahas Indonesia terancam sanksi FIFA hingga desakan agar Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, mundur dari jabatannya. Pembahasan itu muncul setelah insiden memilukan terjadi kelar laga Arema FC vs Persebaya Surabaya, yang mana mengakibatkan 125 orang meninggal dunia. Kerusuhan pecah di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022 malam WIB. Menurut laporan kepolisian, sekira 3.000 supporter Arema FC turun ke lapangan Stadion Kanjuruhan setelah tim kesayangannya kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya. Pengrusakan pun dilakukan oknum supporter tersebut, salah satunya merusak mobil polisi yang ada di area stadion. Setelah dilakukan tindakan persuasif tidak mempan, supporter ditembaki gas air mata oleh pihak keamanan. Keadaan pun semakin runyam, kondisi di beberapa tribun menjadi gelap sehingga membuat banyak supporter yang berlarian ke sana ke sini di area tribun. Akibatnya, benturan antar supporter tak terhindarkan sehingga mengakibatkan 125 orang meninggal dunia. Insiden di atas menjadi sorotan dunia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut kejadian di atas sebagai masa kegelapan bagi semua yang terlibat di persepakbolaan dunia. Karena itu, Soha menilai Indonesia terancam terkena sanksi FIFA. Salah satu sanksi yang mungkin diterima adalah pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Kemungkinan besar Indonesia juga mendapat hukuman berat dari FIFA. Indonesia bisa dicabut haknya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, tulis Soha. Selain itu, Soha juga menyoroti desakan kepada Muhammad Iryawan yang diminta mundur dari jabatan Ketum PSSI. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh, meminta Muhammad Iryawan mundur dari jabatan tersebut. Muncul gelombang seruan agar Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, mundur dari jabatannya, tutup Soha. Kemenangan fantastis Timnas Indonesia U17 atas Guam persembahan untuk tragedi Kanjuruhan. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mempersembahkan kemenangan besar atas Guam untuk tragedi Kanjuruhan. Ungkapan itu ia sampaikan setelah Timnas Indonesia U17 menang 14-0 atas Guam U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari, Senin, 3/10. Pelatih, manajer, dan seluruh pemain bahwa kemenangan ini kami persembahkan untuk musibah di Kanjuruhan, kata Bima Sakti dalam konferensi pers.